Halo, saya Dr. Leo. Selamat datang di channel Malpractice Makes Perfect, channel tentang ilmu hitam dunia kedokteran. Obesitas, denial. Playlist kali ini saya akan membahas tentang fenomena dan masalah medis yang sangat mudah dikenali, sangat sulit disembuhkan. Di antara semua penyakit di dunia dan di dalam pendidikan kedokteran, obesitas ini salah satu yang paling gampang divonis, paling sulit disembuhkan. Padahal kita lihat aja orang, oh ya ini obesitas. Tapi cara menyembuhkannya gimana? Nggak tahu. Obesitas atau kegendutan sulit diatasi dalam komunitas maupun masyarakat di seluruh dunia. Salah satu alasan obesitas sulit diatasi adalah masalah budaya, masalah interaksi sosial, masalah kebiasaan yang akhirnya memelihara obesitas dan kegemukan ini subur tumbuh dari hari ke hari, tahun ke tahun, mengakibatkan kerugian fisik, material, finansial di dalam komunitas dan masyarakat dunia, bukan cuma Indonesia. Video pertama ini saya akan membawa Anda untuk melihat bahwa bagaimana kegemukan atau obesitas ini akan selalu menang. Dan sehat mungkin memang hanya milik mereka yang punya privilege. Entah punya kondisi ekonomi yang lebih baik sehingga bisa meluangkan waktu untuk gaya hidup sehat, atau punya genetik yang lebih unggul sehingga lebih kebal terhadap kegemukan. Kita mulai dari budaya pro-obesitas atau budaya yang mendukung tumbuhnya kegemukan di tiap negara atau tiap daerah tertentu. Dan budaya yang paling gampang kita kenali adalah makanan atau diet. Dibandingkan makanan yang berimbang dan bervariasi, banyak daerah, banyak negara justru menganut makanan yang tinggi kalori, makanan yang gampang untuk dicerna sehingga menghasilkan energi instan. Dan ini banyak menjadi makanan tradisional atau makanan wajib di negara atau daerah tertentu. Siapa coba yang bisa bilang, oh makanan tradisional daerah X ini tidak sehat? Bisa dihajar sama daerah tersebut karena merupakan warisan budaya. Meskipun meningkatkan obesitas merupakan warisan budaya, sehingga kita jadinya terjebak dalam budaya tersebut dan angka obesitas tidak bisa ditekan. Selain itu, budaya ini akan mendarah daging semakin kuat di dalam kehidupan bermasyarakat. Karena budaya makan makanan yang tinggi kalori didukung oleh situasi dan kondisi yang lebih preferensial terhadap kondisi masyarakat. Salah satu keunggulan dari makanan yang tinggi kalori, makanan yang gampang menyebabkan obesitas atau kegemukan, adalah harganya murah. Ini kita tampak muncul dari istilah-istilah yang sering kita dengar. Makan nasi dan garam. Atau warung X, nasi ambil sepuasnya. Ini kan mengimplikasikan, langsung menyampaikan pesan bahwa nasi di Indonesia adalah makanan paling murah. Nah, makanan yang paling murah ini untuk banyak kalangan pastinya paling ekonomis untuk dikonsumsi paling banyak, mengakibatkan obesitas, di mana nasi merupakan sumber nutrisi paling besar daripada makanan-makanan lain seperti protein, lemak, dan sayur-sayuran dan buah. Lagi pula, perbedaan harga ekstrim untuk makanan di Indonesia. Saya nggak tahu negara lain, tapi kalau Anda lihat buah dan sayur, dan Anda bandingkan dengan harga nasi, Anda akan give up, menyerah untuk makan buah dan sayur. Karena meskipun kesannya sayur itu murah, kalau Anda menghitung kebutuhan keseharian serat atau vitamin yang dari sayur, Anda harus beli cukup banyak, dan harganya itu akan jadi mahal. Nah, kalau buah saya nggak usah bahas, sebagian besar buah di Indonesia mahal, apalagi kalau dibandingkan nasi. Nah, hal-hal yang ini, faktor ekonomi ini akan mengakibatkan masyarakat memilih makanan yang
lebih beresiko meningkatkan berat badan daripada memilih makanan yang memiliki gizi berimbang tapi harganya timpang. Nah, makanan dengan kalori tinggi juga memiliki potensi ekonomi yang besar. Mulai dari industri mie instan, makanan ringan, minuman manis, restoran cepat saji, semua mengkapitalisasi untuk meningkatkan nilai ekonomi gula, nilai ekonomi karbohidrat di nasi, nilai ekonomi karbohidrat di tepung. Bahkan kadang-kadang dikombinasikan, tepung, nasi, gula itu jadi satu produk makanan. Mengejar nilai ekonomi yang sangat amat potensial. Karena hal ini, kita jangan cepat-cepat bilang, oh ini salah McD, ini salah KFC. Enggak. Ya, tetangga kita, kenalan kita, atau mungkin kita sendiri buka warteg, kompetisinya mengharuskan apa? Nasi sepuasnya, es teh manis sepuasnya. Ini sudah jadi norma yang wajar dan umum di persaingan rumah makan. Bahwa kalau tidak berlakukan seperti ini, orang nggak masuk. Nilai ekonomi karbohidrat sangat menggoda. Bahkan dengan modal minim, Anda bisa jualan cendol, bisa jualan es teh, bisa jualan es jeruk. Modalnya apa? Gula. Lebih praktis, Anda bisa jualan nasi kucing atau nasi jinggo. Anda bisa jualan nasi kotak, Anda bisa jualan nasi rantang. Modalnya apa? Nasi. Obesitas adalah salah satu oli yang melincinkan ekonomi dan memuluskan bisnis dari industri makanan. Bukan salah siapa-siapa, ini memang hanya realita bahwa kalau memang kita hendak bersaing dalam hal makanan, kita memang harus mengkapitalisasi pentingnya makan lebih banyak gula. Makanan tinggi kalori, cita rasanya lebih enak, lebih lezat. Sederhana, gula itu lebih enak. Alasan lain, makanan tinggi kalori itu lebih laku, ya sederhana, gula itu lebih enak. Simple ya. Jadi kalau kita makan gula itu lebih lezat, lebih manis. Ketika selesai kita makan, rasa kenyangnya lebih puas. Rasa tenang di otak itu lebih plong. Karena memang gula lebih baik, lebih sukses mengaktifkan reward kenyang di otak. Dan alasan lain, makanan tinggi kalori ini menang adalah bahwa ia mudah diolah. Jadi kamu bisa tanya ibu rumah tangga, bisa tanya koki profesional, bisa tanya pengusaha makanan. Ada satu fakta sederhana, makanan tinggi gula, tinggi kalori itu gampang diolah. Bisa tetap lezat dan bervariasi. Bisa dikombinasikan antara mie, nasi, gula, tiga-tiganya jadi satu, tetap enak. Gula mudah diolah. Gula keras jadi permen, gula dingin jadi es krim, gula kental jadi sirup atau susu kental manis, gula cair jadi minuman ringan. Nggak ada salahnya. Gula panas jadi martabak. Keunggulan ini tidak dimiliki oleh makanan yang tinggi serat, tinggi protein. Tidak dimiliki oleh sayur dan buah-buahan. Salah kelola makanan-makanan yang tinggi serat, tinggi protein, sayur, buah-buahan, rusak. Tapi gula sangat mudah dikelola. Akhirnya ya orang lebih banyak makan gula, orang lebih banyak jual gula. Tak ada kan pengusaha yang mau resikonya lebih besar daripada kemungkinan keuntungan. Jadi obesitas akan terus bertambah karena fenomena ini. Masih di budaya makan, makanan dengan kalori yang tinggi, makanan yang banyak mengandung gula itu lebih bersih. Pernah enggak kamu nyuci sayur atau nyuci buah? Ribet. Airnya yang dibutuhkan banyak kalau nyuci sayur. Dan kalau ada silikon atau lilin di buah, dibersihkannya akan jauh lebih sulit lagi. Sebaliknya, pernah masak kentang, pernah masak nasi, pernah masak tepung buat martabak atau pancake, gampang. Nggak ada istilah mencuci-cuci. Karbohidrat atau gula jauh lebih bersih karena pengelolaannya dimasak dengan suhu dan tekanan yang tinggi.
Yang kalau dilakukan pada sayur dan buah, ya jelasnya hancur sayur dan buah tersebut. Tapi bisa dikerjakan pada karbohidrat. Sehingga hasil akhirnya adalah resiko infeksi kalau makan makanan tinggi karbohidrat, makanan tinggi gula, resiko infeksinya lebih rendah. Dibandingkan kalau kita makan makanan yang sayur, buah, daging, membutuhkan pengelolaan yang lebih rumit. Kalau salah mengelola atau salah membersihkan, makanan-makanan yang saya sebutkan tadi, yang karbohidratnya rendah tadi, bisa mendatangkan malapetaka, keracunan makanan. Sedangkan kalau karbohidrat, sangat kecil kemungkinannya. Lagi, hasil akhirnya apa? Orang lebih banyak makan karbohidrat. Karbohidrat dipilih karena memberikan rasa kenyang yang puas. Karbohidrat atau gula yang tinggi kalori akan masuk ke otak, langsung mengatakan pada otak, ini yang terbaik. Ini loh kamu yang kamu butuhkan, langsung otak segar. Padahal kalau protein, serat, lemak, itu butuh pengelolaan yang lebih lama dalam badan. Itulah kenapa kalau kamu makan karbohidrat, kamu akan merasa langsung segar. Sedangkan kalau kamu makan steak, kamu makan sayur-sayuran, itu butuh waktu lebih lama untuk merasakan pemulihan tenaga. Karbohidrat atau gula memberikan rasa kenyang, rasa puas. Itu lebih baik daripada makanan yang mengandung tinggi protein, tinggi lemak, ataupun tinggi serat. Kenapa? Karena otak itu hidup dari gula. Dan ketika kita makan karbohidrat, semua itu langsung jadi gula. Jadi gula masuk ke otak, rasanya cepat untuk puas. Sedangkan protein, serat, dan lemak membutuhkan proses lebih bagaimana supaya menjadi gula dan memuaskan otak. Hasil akhirnya ya lagi balik. Orang akan lebih banyak makan gula dan karbohidrat, makan tinggi kalori, dan obesitas berkembang. Jadi ya dari aspek budaya makan, itu gaya hidup sehat itu udah kalah banyak. Udah terkapar, terpojok, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Karena obesitas ternyata adalah gaya hidup pilihan banyak orang dari segala kalangan. Duitmu terbatas, makanan yang murah menuju obesitas. Hidupmu ribet, repot, makanan yang gampang sajinya dan aman dan cepat memicu obesitas. Hidupmu butuh cepat, segera karena mungkin kerjamu keras, pekerjaan fisik yang berat. Kamu butuh makanan tinggi kalori yang juga memicu obesitas. Jadi saya rasa jelas ya bahwa dari segi makanan gaya hidup sehat kalah. Penghalang lain dari upaya mengatasi obesitas atau kegemukan adalah upaya mengubah persepsi masyarakat tentang kegemukan itu sendiri. Upaya mengubah persepsi cantik atau ganteng di masyarakat yang selama ini kita bangun. Salah satu faktor yang pentingnya adalah berat badan. Jadi orang-orang yang obesitas beberapa menjadi aktivis untuk mengatakan bahwa kalau kamu obesitas, kalau kamu kelebihan berat badan, itu tidak apa-apa, itu sehat, itu cantik. Kamu tidak perlu turun berat badannya. Ya ini kan akan membunuh motivasi seseorang untuk menjadi kurus. Oh, aku nggak apa-apa, aku gemuk, aku cantik kok. Aku gemuk, aku ganteng kok. Ya, tapi saya tidak menghakimi rupa seseorang, tapi saya sebagai dokter bilang itu tidak sehat. Itu tidak sehat, dan kalau dia tetap begitu, dia tetap tidak sehat. Ini fenomena ini nggak baru sebenarnya. Jadi orang gemuk yang membentuk komunitas lalu mengatakan bahwa gemuk itu nggak apa-apa, gemuk itu sehat, gemuk itu cantik, obesitas itu menjadi suatu tren yang eksklusif. Itu sudah terjadi di abad pertengahan di Jepang dan di Prancis, bahwa aristokrat atau orang-orang bangsawan darah biru yang jelas makanannya tak terbatas karena mereka kaya, punya banyak pria dan wanita gemuk di kalangan mereka. Dan mereka mencoba meyakinkan khalayak ramai bahwa gemuk itu oke. Gemuk itu lebih baik daripada kalian budak-budak yang kurus, budak-budak yang pekerja keras, yang aktivitas fisik tiap hari. Kita lebih sehat, kita lebih cantik.
Jadi bukan fenomena baru bahwa di media sosial itu ada influencer yang mendorong orang menjadi obesitas dan mengatakan bahwa obesitas itu sesuatu yang cantik dan layak diperjuangkan. Itu sudah terjadi dari abad pertengahan. Ya gimana? Ya pada akhirnya ya gimana mau kurus gitu kan, balik lagi kamu dibilang kurus itu nggak apa-apa. Terus kamu lihat makanan yang bikin kurus itu mahal. Kamu lihat makanan yang bikin gemuk itu murah. Makanan yang bikin kurus bikin stres. Makanan yang bikin gemuk menghilangkan stres. Gak bakal kurus kamu. Gak bakal kurus kita. Gak bakal kurus seluruh dunia. Angka obesitas di dunia terus naik karena alasan-alasan di atas. Terus naik. Dan lembaga kesehatan seluruh dunia termasuk WHO tidak punya solusi. Dan akhirnya kan budaya-budaya yang tadi saya jelaskan mau tidak mau masuk ke dalam pelayanan kesehatan menjadi masalah yang mendarah daging di masyarakat dan pelayanan kesehatan, karena kan dokter hidup dalam masyarakat. Masalah terbesar dari pelayanan kesehatan terkait obesitas adalah pembiayaan, baik dari segi obat maupun jasa ahli yang mendampingi seseorang dalam menurunkan berat badan. Jadi psikiater, personal trainer, GLP-1 agonis, GIP, ahli gizi, ahli bedah digestif, semuanya biayanya besar. Nggak ada yang murah. Kalau dihitung secara sederhana aja, itu biaya untuk menurunkan berat badan itu 1-5 juta per minggu. Pasti sukses, belum tentu. Cuma kira-kira tafsirannya segitu. Yang paling murah gimana ya? Dari sistem kesehatannya mikir ya nggak segitu kan nggak mungkin saya bayar. Ya dok, kalau ketemu pasien gemuk ya bilang aja lah olahraga teratur, makan makanan yang bergizi dan berimbang, atau nggak usah disinggung-singgung obesitas dok, kita nggak tanggung. Karena nggak mungkin ditanggung untuk biaya seperti ini. Dan dari aspek pengelolaan kesehatan yang paling fatal, kadang tidak melabel obesitas sebagai penyakit. Jadi dia lihat obesitas itu nggak bisa diklaim. Jadi kalau pasien datang terus diagnosisnya hipertensi, tekanan darah tinggi, bisa diklaim. Diagnosisnya diabetes, bisa diklaim. Diagnosisnya depresi, bisa diklaim. Diagnosisnya obesitas, nggak bisa diklaim. Padahal obesitas penyakit. Kenapa? Karena obesitas terlalu mahal untuk disembuhkan. Ya kita pura-pura aja nggak tahu lah, ini pokoknya bukan penyakit kok, ini karena salahnya dia makan terlalu banyak. Ya, jadi sistem kesehatan pun punya peran dalam meningkatkan jumlah obesitas, tapi ya masalahnya kan balik ke pembiayaan. Ini akan menghabiskan puluhan triliun, ratusan triliun tanpa produktivitas, tanpa balik modal, sehingga dari sudut pandang pembiayaan kesehatan tidak ada gunanya melabel obesitas sebagai suatu penyakit. Katakan asuransi atau jaminan kesehatan punya uang. Dari premi yang dia kumpulkan, dia bisa mengobati obesitas atau bisa menyembuhkan obesitas. Pertanyaan kita selanjutnya adalah, berapa lama? Berapa lama dia sanggup membayar 1 juta per minggu? Selama-lamanya? Nggak mungkin. 1 juta per minggu itu 4 juta per bulan. Setidak-tidaknya. Padahal, terapi penurunan berat badan beresiko akan kembali menjadi obes bila pengawasan di stop, bila terapi di stop. Bahkan pada kasus operasi, kalau lambungnya sudah dipotong, kalau pengawasannya kita lepas, antara pasien menjadi malnutrisi atau kembali jadi gemuk. Ada risiko ke sana. Sehingga pelayanan kesehatan bingung, kalau memang saya mau nolong orang obesitas atau kegendutan, saya harus nolong mereka berapa lama? Ya, daripada nggak punya jawabannya, sekalian saya nggak nolong. Sekalian kita pura-pura nggak tahu kalau ini penyakit. Kita bilang ini nggak bisa diklaim, ini bukan penyakit, ini hanya kondisi medis. Padahal ya, obesitas penyakit. Memberi layanan kesehatan, seperti saya contohnya, kan hidup dari kepuasan pasien. Hidup dari pasien itu percaya saya bisa menenangkan mereka. Percaya saya bisa menyelesaikan masalah kesehatan mereka. Akibatnya apa? Kalau saya lihat pasien gemuk atau gendut, paling aman saya tidak identifikasi masalah itu. Apalagi kalau pertanggungan asuransi atau jaminan kesehatannya tidak memasukkan
obesitas dalam nilai klaim. Jadi kalau saya nggak bisa nolong dia, ngapain saya singgung masalahnya dia? Saya lihat pasien gemuk datang, saya bilang, Bu, ibu gendut. Lah, terus dokter bisa bantu. Ya, olahraga teratur sama makan bergizi aja. Ya ibunya tersinggung, marah hasilnya. Udah selesai bisnis dokter Leo. Prakteknya udah pasti sepi. Karena menyinggung pasien tanpa bisa memberikan solusi. Akibatnya apa? Balik lagi sama seperti di pelayanan kesehatan di asuransi. Anggap aja obesitas itu tidak ada. Anggap aja bukan penyakit. Dan jumlah penderita terus naik. Nomor 3, bisnis. Dari segi bisnis, obesitas adalah kondisi yang baik untuk bisnis. Obesity is good for business. Gemuk adalah bisnis yang baik dan baik bagi bisnis. Tidak ada motivasi yang cukup dari dunia usaha, dari kalangan pengusaha, dari konglomerat untuk mendorong masyarakat untuk hidup sehat dan mencari berat badan ideal. Di luar usaha makanan yang pastinya kita kan sudah bahas tadi bahwa usaha makanan memang mengkapitalisasi gula dan karbohidrat. Peningkatan obesitas atau kegemukan di dunia juga didorong oleh industri modeling, industri pakaian yang menjual dan membuka lining untuk berat badan berlebih XXL, triple X, 4X, XXXL. Nah, industri pakaian membuka lining mereka bahwa kita menyasar juga kaum obesitas. Ini oke kok. Dari modeling mereka tampilkan modeling bahwa obesitas itu nggak apa-apa, obesitas itu oke. Sebagai teknik marketing yang akhirnya akan meningkatkan kepercayaan diri seseorang dengan berat badan berlebih dan membunuh niatnya untuk menurunkan berat badan. Sama industri kesehatan. Komplikasi obesitas kan banyak. Ya makin banyak orang obesitas, ya makin banyak pasien. Selesai. Sangat sederhana. Obesitas berkaitan dengan banyak penyakit. Jadi kalau banyak yang obesitas, bisnis kesehatan akan baik. Karena akan banyak penyakit yang muncul dari kalangan kelebihan berat badan dan obesitas. Dan bahkan industri hiburan itu mendorong adanya obesitas di masyarakat. Baik dari glorifikasi aspek penerimaan diri bahwa memang saya jelek, saya memang obesitas sehingga saya harus lebih baik, ataupun dari aspek bahwa saya ini obesitas jadi saya masih bisa berprestasi meskipun saya obesitas. Padahal yang kita lihat dari berat badan itu bukan seseorang menerima diri atau tidak menerima diri. Yang kita lihat bukan seseorang itu produktif atau tidak produktif. Yang kita lihat dari berat badan adalah ada risiko penyakit. Ada risiko orang ini meninggal, ada risiko orang ini cacat karena berat badannya berlebih. Tapi aspek hiburan kan mengeksploitasi ke karena psikologisnya penderita. Bahkan komedi pun ikut mengeksploitasi bentuk badan aktor bersangkutan. Jadi kalau dia gemuk biasanya ditempatkan sesuatu yang lucu-lucu gitu kan juga masuk. Sehingga dari segi bisnis, dari segi usaha, lebih banyak ruginya meminta masyarakat mengejar berat badan ideal daripada memelihara obesitas. Nomor 4, politikal atau politik. Sama seperti di aspek pelayanan kesehatan sebenarnya. Secara politik, bunuh diri untuk mengidentifikasi obesitas sebagai penyakit. Ya kan saya bilang tadi, obesitas itu kegendutan itu 15% penduduk loh. Nah kalau kamu mau maju jadi caleg, kamu bilang 15% pemilihmu penyakitan kan udah otomatis kalah. Itu kasih aja kursi ke saingan. Sekalian aja mengundurkan diri kalau begitu kita bilang obesitas adalah penyakit sebagai seorang politisi. Sehingga apa ya, politisi pura-pura tidak tahu tentang obesitas. Masalah kedua ya balik biaya lagi kan. Kalau seorang politisi mengatakan, seorang anggota DPR atau seorang menteri mengatakan kegemukan itu masalah, dia harus mengatasi. Dia tiba-tiba punya tanggung jawab untuk mengatasi. Nah, gimana cara mengatasinya? 1 juta per bulan aja. Kalau umpamanya biaya pengobatan obesitas 1 juta per bulan, seumpamanya 100% berhasil, jumlah penderita jangan 15%, hanya 10%. Kita sederhanakan jadi 27 triliun per bulan. Per tahun,
Indonesia butuh 325 triliun untuk mengobati obesitas kalau memang ditanggung. Itu laba BUMN buat ngurusin, maksudnya menguruskan penduduk Indonesia untuk 1 tahun. Jadi secara politik bunuh diri untuk membahas obesitas. Lagi hasil akhirnya ya penduduk akan tambah gemuk dan tambah banyak yang gemuk. Nomor 5, keilmiahan. Nah, nomor 5 ini keilmiahan. Ya, kapan suatu penyakit disebut penyakit? Mungkin lebih saya rephrase. Kapan suatu kondisi disebut penyakit? Mengapa tekanan darah di atas 130/80 dibilang hipertensi? Mengapa gula darah puasa di atas 126 disebut diabetes? Itu nilai-nilai lahir dari mana? 100% bukan gejala. Karena diabetes dan hipertensi nggak ada gejala. 100% bukan bentuk. Karena diabetes dan hipertensi tidak punya bentuk juga. Jadi bentuk pasien diabetes dan hipertensi tidak berbeda dengan yang lain. Nilai ini lahir dari mana? Nilai ini lahir dari resiko kematian dan cacat yang meningkat tajam bila nilai di atas dikhianati. Bila pasien memiliki nilai di atas yang kita tetapkan, itu artinya pasien memiliki risiko cacat atau meninggal yang lebih tinggi, atau risiko sakit yang lebih tinggi. Sama seperti obesitas. Kita menetapkan obesitas di nilai 25 atau mungkin 23 untuk beberapa klinik, untuk overweight, dan obesitas 30 atau 28 untuk beberapa klinik. Itu bukan sekedar, oh kamu gemuk banget tuh kayaknya bakal mati tuh, oh kamu nggak seberapa gemuk itu oke. Enggak. Kita objektif bahwa di nilai itu risiko sakit dan cacat atau kematian atau komplikasi akibat kegemukan atau obesitas meningkat. Itulah kenapa obesitas disebut penyakit. Ada risiko ke sana, ada risiko cacat, sakit atau meninggal. Bukan mengarang-arang, bukan dari gejala, bukan dari penilaian subjektif seperti cantik atau tidak cantik, laku atau enggak laku, tapi risiko cacat dan kematian. Obesitas berkaitan kuat atau menyebabkan, bahkan sampai menyebabkan penyakit. Penyakit yang disebabkan atau berkaitan kuat dengan obesitas diantaranya adalah diabetes, kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, lutut hancur, tidur putus napas saat tidur, paru-paru lebih sensitif terhadap lingkungan, metabolic syndrome, perlemakan hati, depresi mental, asma, reflux dari asam lambung, dan bahkan bisa sampai kanker berkaitan dengan peningkatan berat badan. Jadi bukan barang subjektif ketika saya bilang kegemukan atau obesitas adalah penyakit. Penderita obesitas atau penyintas obesitas, bahasa sopannya, adalah penyakitan, orang yang punya penyakit. Itu kalau diperhalus jadi sopan, seakan-akan it's okay. Enggak. Di Amerika itu bisa sampai mengancam keamanan negara karena nggak ada tentaranya. Kalau kan semua obesitas, gimana caranya mempertahankan kedaulatan? Itu cuma salah satu contoh bahwa ini bukan pembicaraan subjektif. Ini memang berkaitan dengan suatu dampak nyata terhadap kesehatan. Namun sayang, seperti alasan-alasan yang saya sudah sampaikan di sebelumnya, uraian yang sudah saya sampaikan sebelumnya, memang penderita obesitas terlalu hopeless, terlalu mahal untuk ditolong. Tapi ya namanya keilmuan, pasti ada kontroversi, pasti ada kalangan yang memandang bahwa oh ini obesitas bukan penyakit kok. Ada 2 fenomena yang dilemparkan oleh kalangan ilmiah bahwa kegendutan itu oke kok. Tidak selalu dokter tuh harus menterapi kegendutan atau obesitas. Nah, pertama, alasan ilmiah yang disampaikan itu BMI atau Body Mass Index yang menjadi patokan seseorang itu gemuk atau tidak selalu akurat. Benar. Body Mass Index atau kalau Anda mau hitung adalah berat badan dibagi tinggi badan pangkat 2, itu tidak selalu objektif untuk semua kalangan. Dan it's okay.
Tidak ada alat ukur yang objektif untuk semua kondisi 100%. Pada mereka yang bodybuilder, binaragawan, pada mereka yang atlet, pada mereka yang punya bentuk badan ekstrim dengan komposisi badan ekstrim karena pengkondisian, BMI memang tidak bisa dipakai. Bukan berarti BMI itu tidak valid. Di kedokteran banyak alat ukur yang memang tidak bisa dipakai untuk kondisi tertentu, tapi pada sebagian besar kondisi lain valid. Ya masa kita tidak memeriksa HbA1c hanya karena HbA1c tidak akurat untuk ibu hamil atau tidak akurat untuk orang dengan kelainan darah? Kan enggak. Ya yang lain kan akurat gitu. Atau MDRD untuk formula untuk fungsi ginjal. Apa iya kita tinggalkan hanya karena tidak bisa digunakan pada mereka dengan gangguan nutrisi berat? Kan enggak. Memang benar, ekstrim dan pengecualian itu wajar pada alat ukur. Tapi alat ukur itu tetap bisa digunakan di populasi pada umumnya. 1% pengecualian tidak menyingkirkan manfaat suatu alat yang efektif terhadap 99% yang lain. Jadi janganlah mengatakan, oh BMI itu nggak selalu akurat, makanya saya ini masih terhitung oke lah. Enggak, ya kalau BMI-mu tinggi ya kamu gemuk, ya kamu ke overweight dan risiko matimu tinggi dan kamu sekarang statusnya penyakitan. Yang terakhir adalah konsep healthy obese. Ini beneran dikemukakan oleh dokter di Amerika. Beberapa dokter itu berkumpul lalu buat seminar sendiri lalu bilang, oke, kita itu punya satu konsep namanya healthy obese atau gemuk sehat. Orang dengan gemuk tapi tidak punya faktor risiko. Ya, saya yang gemuk dan overweight ini sangat happy ya dengar cerita kayak gini. Oh, siapa tahu saya ini gemuk sehat itu. Siapa tahu saya ini kalangan healthy obese. Sayangnya tidak terbukti. Penelitian mereka terlalu kecil dan setelah dikonfirmasi dengan penelitian besar, overweight dan kelebihan berat badan obes tetap meningkatkan risiko penyakit. Tetap berbahaya. Jadi tetap tidak bisa dibenarkan bahwa hanya dengan alasan ada konsep healthy obese, saya nggak perlu menurunkan berat badan. Justru Anda tidak ilmiah. Karena kalau Anda mau ilmiah, Anda akan mengikuti penelitian yang lebih besar yang mengatakan bahwa tidak ada konsep healthy obesity. Orang dengan kelebihan berat badan, terutama sudah memasuki obesitas, tetap memiliki peningkatan risiko sakit, penyakit, dan komplikasi. Menutup aspek keilmiahan, kita ini kalah dari bidang penelitian. Meskipun dunia kedokteran memang diisi oleh mereka yang katanya cerdas, dari lulusan-lulusan terbaik, berprestasi, namun setelah diperbandingkan dalam konteks obesitas, dokter jelas meneliti bagaimana cara mengatasi dan mencegah obesitas, sedangkan market meneliti tentang bagaimana mengkapitalisasi obesitas. Kualitas penelitian di bidang non-medis jauh lebih banyak dan jauh lebih berkualitas. Nah, apa buktinya? Kita itu tidak punya obat yang efektif terhadap obesitas atau kegemukan selama 100 tahun terakhir. Tapi selama 100 tahun terakhir, penelitian pasar, psikologi konsumen, penempatan produk, packaging produk tinggi kalori, iklan, publikasi produk, propaganda produk, itu sudah sangat amat maju. Dari yang jual gula kotak, gula bubuk, gula pasir, menjadi ribuan produk. Kita di kedokteran 100 tahun sangat terbatas, bahkan tidak ada yang benar-benar efektif untuk mengatasi obesitas, obat yang efektif dan aman. Apa hasil penelitian dari sisi non-medis? Permen yang warna-warni meningkatkan nafsu makan. Coklat yang selalu diletakkan di dekat kasir meningkatkan penjualan. Tulisan zero fat, padahal gulanya banyak, dia tulis zero fat, meningkatkan kepercayaan diri konsumen untuk konsumsi. Baked, not fried, atau kalau di bahasa Inggris kan biasanya, di bahasa Indonesia kan Anda baca di kemasan itu, kemasan produk-produk terutama jajanan ringan, itu dibakar atau disangrai, bukan digoreng. Padahal kalorinya tetap tinggi. Atau Anda lihat nonton film, iklan di YouTube, keceriaan dan kesegaran. Setelah minuman tinggi gula.
Ya habis minum soda, habis minum gula yang tinggi. Dia segar dan dia identik orang yang mengalami ini dengan suatu keceriaan dan kesegaran. Ini kan propaganda. Propaganda bagaimana supaya produk tersebut menarik. Dan yang paling fenomena tentunya di Indonesia ya, paling luar biasa yang kita ingat, apapun makanannya, minumannya, yaitu air gula. Ya, jadi sudahlah ya, sejawat-sejawat dokter seluruh dunia kita kalah secara market, aplikasi market research dibandingkan dengan clinical research, kita kalah dalam konteks obesitas. Jadi demikianlah cerita gitu. Bagaimana putus asanya kita perang melawan obesitas, bagaimana stresnya dan mustahilnya kita untuk menang, melenyapkan atau bahkan mengurangi angka kegemukan di seluruh dunia. Kelebihan berat badan ini merupakan penyakit yang sengaja kita abaikan. Kita abaikan di seluruh dunia. Bahkan beberapa orang sengaja kita promosikan, sengaja kita lindungi, sengaja kita pelihara. Tapi semua yang saya jelaskan itu tidak mengubah kenyataan, tidak mengubah pernyataan bahwa obesitas, kegemukan, body mass index di atas 30 adalah suatu penyakit. Terima kasih.